pokoknya itu terakhir semangat nonton bolanya tinggi, makanya saya langsung juga terima nilainya. Tapi tentu tidak semua teman-teman juga nonton bola kan, jadi nggak enak juga. Maka dari bola aja 20-15 istirahat. Kalau kita ngambil diskusi langsung boleh. Kalau nonton bola juga lainnya mohon di mute dong. nanti Yang lainnya mohon di grupnya mute. minggu depan kita panjangin aja grupnya. Kan takutnya nonton bola itu bisa sampai 10 malam nanti itu. Apalagi kalau kayak seperti kemarin sama Singapura, perpanjangan waktu kan, awalnya menang, terus kalah, terus seri, untuk penalti nggak gol, akhirnya diperpanjang malah menang jadinya itu. Jadi kalau bisa ada perpanjangan waktu bisa selesai jam 10 juga bola itu. Jadi saya pikirnya tadi bingung juga kan. Tapi kalau tetap lanjut kuliah diskusi siap, saya siap aja. Artinya nanti paling nonton bolanya bisa review ulang aja. Kan biasanya eh, kemarin aja lihat waktu semifinal kita menang itu di News TV itu sampai 3 kali diulang. Jadi mungkin dilihat ada yang nggak lupa nonton, nggak sempat nonton bisa ditonton ulang gitu. Jadi kita tetap mulai kuliah silakan sih siap aja. Mungkin nggak supaya nggak lama-lama kita langsung aja presentasi makalah aja. Jadi ya gini, untuk materi setelah saya download bisa sekalian setelah saya upload dan Bapak Ibu bisa download. Kalau yang ada yang nggak tahu bisa ditanyakan pada saat kuliah. Kalau nggak kita langsung aja materi untuk diskusi karena waktu udah 2021. Kalau naik kuliah lagi tapi makin lama tadi juga ada usulan Nur Amiril, Pak kita langsung diskusi aja. Oke nggak apa-apa kita sih ikut aja. Artinya apa? Kewajiban saya mengirim materi udah, kewajiban saya untuk menjawab pertanyaan siap. Tapi kalau dijelaskan takutnya waktu udah berlewat lumayan lama 22 menit karena nonton bola sempat sebentar aja. Sebenarnya saya nonton bola itu apa? Istirahat nonton habis ngajar. Saya ngajar dari setengah 7 sampai jam 8:04. Jadi nontonnya setengah tengah waktu lihat skor udah 0-1 tinggal satu angka. Tapi itu masih sifatnya masih sementara. Ya oke. Yang diskusi hari ini kelompok berapa sih? Ntar ya saya ambil absen ntar ya. Oke, siap. Hari ini diskusi untuk pertama ya. Halo. Hari ini kelompok pertama yang diskusi. Iya Pak, halo. Ya Pak, ya. Saya cari kelompok pertama itu siapa aja anggotanya. Buka balik ke belakang lagi lah. Siapa aja anggota kelompoknya? Maka kalian masuk ini. Dulu tugas berikan tugas kelompok minggu kemarin ya. Mana sih cari sekarang tanggal 29. Berarti tanggal 22. Untuk kelompok 1 Pak. Ya, saya cari nama kelompoknya siapa aja peserta kelompoknya kan ada tuh di. Oh ya.
Pak Esa Chandra, Pak Esa Chandra Darmawan, Nur Amiril, Frumensius Draman, Lis Herawati, Rahmat Ilahi, Ahmad Asmi Gusmilar, Salahuddin, Siswandi, Marje Margareta Lau, Prayogo Jati. Itu anggotanya, Pak. Udah dibikin dalam bentuk PowerPoint ya? Ya, Pak? Udah dibikin dalam bentuk poin ya? Iya, Pak. Udah. Ini Pak Esa yang Ya. Pak Esa atau Pak Amir yang memaparkan materi Ya, ini. Pak Nurul Amiril mah pakarnya tuh dalam bidang komputer, di bidang IT gitu. Ya, silakan. Ya, Pak. Siapa yang membacain makalahnya? Pak Esa monitor, Pak Esa. Pak Esa nggak bisa ya? Bisa ditampilkan PowerPoint-nya atau makalahnya? Jadi Pak samping Amir aja lah. Hah? Pak Amir. Sebentar Pak ya, mau pindah ke komputer dulu Pak. Pak Ya, Amir. siap. Siap. Iya Pak. Sinyalnya lagi jelek banget Pak. Mana? Belum. Pak Esa bisa tak Pak Esa? Nah, sekali saya bisa nyatat nama Tanya kelompok. dulu ke siapnya Pak dosen, apa sudah siap enggak makalahnya? Nah, kalau misalnya siap belum? Sudah, Pak. Sudah siap ya. Maksud saya gini, supaya teman-teman yang lain juga bisa baca makalahnya. Makalahnya kan dibikin itu kalau simple itu bentuk dalam bentuk PowerPoint aja. Jadi ada poin-poin aja nanti dijelaskan masing-masing. Kalau dibuat dalam makalah panjang itu mungkin lama membacanya gitu. Nah itu yang saya tanyakan kalau udah siap silakan ditampilkan gitu. Kan misalnya kan kita diskusi online, jadi kalau ini kan tidak bisa diberikan makalah ke peserta-peserta lain. Jadi makalah itu ditampilkan aja di monitor gitu. Ya silakan. Mohon sebentar Pak, saya mau ganti PC. Oh ya itu sudah Pak Esa. Bumdes ya. Iya, Pak. Bumdes. Kelihatan nggak PPT-nya? Nah, Kelihatan, Pak Esa? Kelihatan. Langsung aja. Sebelumnya maaf jaringannya juga lagi agak jelek kalau putus-putus. Ya, jadi saya mewakili dari kelompok 1 membahas tentang BUMDes. Nah, BUMDes itu di sini kita membahas sebagai sumber pendapatan asli desa.
Nah, untuk pengertian BUMDes sendiri itu tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6. BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang disampaikan guna mengelola aset jasa, pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat desa. Dan ada satu lagi, BUMDes adalah lembaga bisnis milik desa yang bergerak di bidang barang dan jasa serta hasil usaha kreatif BUMDes dengan pemerintah. Jadi untuk pengelolaan BUMDes sendiri jadi nggak sama dengan pengelolaan di desa seperti keuangan pun beda. Jadi untuk BUMDes sendiri memang di bawah naungan desa, cuman tetap jalurnya beda. Jadi ketika orang-orang di desa atau di luar desa, ketika ingin mengubah aturan-aturan yang ada di BUMDes sendiri, itu harus melalui Musdes, yang dimana pertama itu orang yang ingin merubah aturan itu harus melapor dulu kepada penasehat BUMDes. Jadi nggak bisa dari orang tersebut langsung ke direktur BUMDes atau ke bendahara sekretaris. Jadi kewenangannya itu dari orang yang ingin mengubah, misalkan orang itu ingin mengubah aturan-aturan BUMDes itu, jadi itu harus melalui penasehat dulu. Gitu. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal 18 dan 19 ABCD, dan tentang kewenangan desa, pasal 69 tentang peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan dan nomor 2, peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 3 tentang kewenangan desa, huruf B, kewenangan lokal berskala desa. Nah, yang ketiga, dasar hukumnya itu peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa, dan tercantum pada pasal 19 ayat 1, dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dan yang keempat itu peraturan Menteri di Dalam Negeri nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, jadi yang keempat ini salah satu dari dasar hukum yang dimiliki BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Dan sebenarnya cuma 4 ini aja, masih ada lagi. Tapi di sini nomor 1 hanya menunjukkan 4 saja dari salah satu dasar-dasar hukum BUMDes sendiri. Nah, tujuan didirikannya BUMDes itu untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa. Dan yang kedua itu melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa. Selanjutnya memperoleh keuntungan laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa. Dan selanjutnya pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa. Dan yang terakhir itu mengembangkan sistem ekonomi digital di desa. Jadi kesimpulan dari tujuan-tujuan yang tercantum ini, sebenarnya BUMDes itu adalah ada untuk membantu
perekonomian di desa itu sendiri. Jadi ketika masyarakat kesulitan sesuatu, BUMDes keluar sebagai solusi, gitu. Dan untuk selanjutnya, struktur organisasi. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi di struktur BUMDes itu yang pertama itu penasehat. Ada penasehat dan pengawas. Baru ke ketua atau direktur. Sebutannya itu ketua itu direktur kalau di BUMDes itu. Sama dengan perusahaan-perusahaan. Nah, jadi kayak saya jelaskan bahwa ketika ada seseorang yang ingin mengubah aturan di BUMDes itu nggak bisa langsung ke ketua. Jadi jalurnya itu melalui penasehat dulu. Nah, ketika penasehat setuju untuk mengubah, lah dadakannya di situ Musdes. Jadi segala sesuatu yang ada di BUMDes atau ADRT BUMDes itu bisa diubah ketika Musdes. Dan tugas-tugas yang ada di BUMDes itu tercantum di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Nah, sumber daya yang dimiliki BUMDes itu yang pertama manusia. Manusia merupakan kekuatan dasar dalam membangun bisnis, di mana manusia itu sendiri dituntut untuk mampu menciptakan kualitas yang berdaya saing tinggi, serta memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya BUMDes. Nah, selain itu, sumber daya keuangan. Nah, untuk keuangan sendiri, namanya juga kita usaha atau menawarkan jasa atau barang, kita pasti membutuhkan modal, dan penyertaan itu bisa dari penyertaan modal desa dan bisa dari anggota juga atau dari pihak ketiga. Misalkan ada warga desa yang ingin investasi atau menyumbangkan dananya untuk modal di BUMDes sendiri gitu. Dan yang ketiga adalah sumber daya yang dipakai, yaitu sumber daya alam seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan potensi-potensi alam lainnya seperti tempat wisata dan sebagainya. Nah, untuk pembagian sisa hasil usaha atau pembagian usaha sendiri di BUMDes itu yaitu dihasilkan dari pendapatan yang diperoleh hasil transaksi yang dikurangi pengeluaran biaya dan beban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 tahun buku. Nah, 1 tahun buku itu terhitung hitungan kalender atau masehi, hitungan masehi. Gitu. Jadi ketika kita diawali 1 Januari dan kita diakhiri nanti di akhir Desember. Nah, untuk pembagiannya sendiri, pembagian SHU itu yang pertama untuk permodalan BUMDes lagi. Jadi ketika BUMDes ingin mengembangkan usahanya, nah usahanya itu bisa diambil dari modal BUMDes itu sendiri yang di situ tercantum 40%. Nah, yang kedua itu untuk pendapatan asli desa. Nah, ini adalah yang disebutkan tadi di awal, yaitu menambah pendapatan asli desa. Jadi BUMDes itu bisa menambah pendapatan asli desa itu sendiri. Nah, di situ juga ada penasehat dan pengawas. Jadi untuk penasehat dan pengawas sendiri itu mendapatkan bagiannya atau jatahnya dari SHU itu sendiri. Nah, dan 20%-nya itu untuk pelaksanaan operasional. Jadi untuk operasional itu diambil 20% dan untuk sosial juga di situ tercantum 10%. Nah, lingkungan dan ruang lingkup di BUMDes, yaitu lingkungan di BUMDes itu harus membaca peluang usaha yang potensi yang berkembang di dalam desa atau dari luar desa.
dengan pola kemitraan atau waralaba serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku serta budaya bisnis yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi untuk BUMDes sendiri seperti banyak permasalahan-permasalahan di luar, BUMDes itu banyak yang merugi karena memang kurang mampu membaca peluang usaha yang benar-benar berpotensi di daerahnya masing-masing, karena setiap desa atau setiap tempat itu memiliki potensi yang berbeda-beda dalam pengembangan BUMDes sendiri gitu. Dan ruang lingkup BUMDes sendiri yaitu BUMDes berkedudukan di desa sehingga ruang lingkupnya hanya berada di wilayah desa. Jadi cangkupan BUMDes itu mengelola usaha-usaha yang berada di dalam desa. Gitu. Jadi setiap BUMDes, setiap desa memiliki BUMDesnya masing-masing dan mengelola di desanya masing-masing, melihat potensi dan peluang yang bisa dijadikan usaha di setiap desanya. Nah, mungkin segitu pemaparan dari kelompok 1, dan ini nama-nama yang ada di kelompok 1. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Nama tadi tolong terus. Namanya. Halo Pak Esa Chandra dimundur satu nomor 6 kelompok tadi Oke, Pak Esa Chandra tolong, itu ada teman yang masuk nggak bisa gabung, tolong nanti diterima ya. Iya, Pak, ini baru mau diterima Pak. Ya. Oke, telah dilakukan oleh kelompok 1 materinya tentang BUMDes yang anggotanya ada 11 orang. Sekarang kita masuk bisnisnya. Itu ada suara apa sih, sudah masuk? Dari tempat Pak Esa ya. Oke. Silakan. Sebenarnya yang mandinya teman-teman juga supaya aktif semua. Jadi gini, jangan di satu kelompok tuh hanya 1 atau 2 orang yang menonjol. Kenapa? Karena semua nilai kan harus ada. Nilai tugas masuk ke diri pribadi. Jadi untuk masuk diri pribadi harus aktif jadinya. Kalau tidak aktif nanti nilainya masuk nilai standar. Jadi intinya saya patokan, karena nggak mungkin lagi saya buat makalah perorangan, jadi makalah kelompok. Kalau kelompok diskusi kalau bisa dapat nilai tambahan ya harus aktif bertanya. Kalau tidak nilai kelompok masuk. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Sebutkan nama dan nomor mahasiswanya. Izin Pak, izin. Izin bertanya. Nomor 20. Bahmi. 20. Ya, izin. Ya, enggak, maksud saya gini. Izin bertanya. Jadi kayak yang pertama kesempatan Bahmi Nasa, kedua Najwana. Siap. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan diberi kepada saya, Pak. Yang pertama saya ingin menanyakan berapa Tuh namanya terakhir mahasiswanya. Wah, Minasa nomor absen 62. Mahasiswanya terakhir. 62 di absen, Pak. 62 nomor 62 Ahmad Kusmilar. Enggak, nomor mahasiswa terakhirnya berapa? 2161 20 1657 1657. Oke, silakan. Ya. Yang ingin saya tanyakan, pertama, berapa persen dana untuk BUMDes dari dana desa per tahun? Kemudian yang kedua, apakah harus ada suntikan dana setiap tahun untuk BUMDes? Kemudian yang ketiga, apakah modal yang diberi kepada BUMDes itu ada yang namanya DP atau kembali modal? Itu saja, Pak.
Makasih. Lanjut dengan Pak Nana Juwana. Halo, kalau bisa yang nanya itu supaya langsung aja Pak. Langsung aja Pak. Di on kamera kan yang nanya. Siap. Maksud saya yang bertanya kita dapatnya on kamera. Ya, on kamera kenapa? Oke, siap. Ada kita yang bisa dikenal dengan mudah. Siap. Ya, Nana Juwana. Gimana? Nah, udah. Empat angka akhir nomor mahasiswa berapa? Ketemu kok. Lu langsung Pak Nana Juwana, silakan. Oke Pak. Aduh. Yang lainnya di mute dong. Ini suaranya ke saya. Yang lainnya di mute. Ya, oke ya. Oke, Lanjut, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Yang pertama itu apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1, setidaknya walaupun tadi oleh Kang Esa sudah disebutkan tentang dasar hukum Pak. Yang pertama dasar hukum Pak. Padahal dasar hukum yang tidak disebutkan tadi ini yang terbaru Pak. Yang terbaru artinya ini yang beberapa lembaga ekonomi yang ada itu wajib melebur ke BUMDes. Contohnya di peraturan pemerintah nomor 11 tentang badan usaha milik desa tertanggal 2 Februari. Terus yang kedua, peraturan Menteri Desa nomor 3 tahun 2021 itu tentang pendaftaran BUMDes sampai ke memiliki badan hukum dari Kemenkumham. Artinya ini sangat penting sekali untuk dibahas. Manakala pihak BUMDes di lapangan itu sekarang mengacunya kepada aturan-aturan terdahulu. Padahal di PP 11 ini sudah mengacu terhadap aturan peraturan-peraturan yang lainnya. Yang satu itu. Terus kedua, tadi yang disampaikan oleh Pak Esa tentang struktur organisasi, bahwa di PP peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 bahwa perangkat organisasi BUMDes itu yang nomor satunya itu musyawarah desa sebelum ke penasehat, terus ke pelaksana operasional dan pengawas. Artinya di sini musyawarah desa sangat penting sekali karena kekuatan tertinggi badan usaha milik desa itu ada di musyawarah desa. Jadi artinya lebih baik menurut saya itu di perangkat organisasi karena sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 itu musyawarah desa itu nomor 1 Pak. Nomor 1. Terus selanjutnya ini saya belum menyimak tentang tujuan-tujuan dari BUMDesnya itu sendiri didirikan, walaupun tadi sudah disebutkan. Artinya BUMDes tersebut itu harusnya prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesnya itu belum dimunculkan. Karena prinsip pengelolaan BUMDes ini sangat penting sekali. Itu aja mungkin Pak dosen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tadi Pak Arfan ya. Arfan Muhaimin. Halo, Arfan. Ya. Arfan udah 1608 ya? Iya, nomor 13, Pak. Oke, langsung aja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama mungkin ada korelasinya dengan Pak Nana soal dasar hukum. Di dasar hukum Pak tadi kelompok 1 tidak mencantor 2 regulasi Pak. Pertama Undang-Undang Cipta Kerja sebagai cantolan dari PP 11 yang sudah dijelaskan Pak Nana tadi. Mungkin kiranya kelompok 1 dia mengambil 2 regulasi itu sebagai dasar hukumnya karena ini sangat substansi di
BUMDes, dua regulasi itu Pak, Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 11 sebagai turunannya di pasal 117. Itu pertama Pak, itu mungkin saran saja. Yang kedua soal pembagian SHU. Kalau menurut saya pembagian SHU ini diambil dari mana dia pembagiannya? Apakah dari musyawarah desa ataukah dari dasar anggaran rumah tangga? Itu mungkin saja Pak, karena setahu kami BUMDes yang ada Pak di mana saja ini belum ada pendapatannya. Jadi untuk mengukur SHU ini kan di akhir tahun. Apakah ini dibicarakan di musyawarah desa atau dibicarakan di setelah di anggaran rumah tangga? Mungkin itu Pak Dosen. Terima kasih. Silakan teman-teman dari satu menjelaskan. Ya, saya juga menambahkan ini. Sebenarnya kelompok satu memang dia mengakui awal dasar hukum itu tidak lengkap. Jadi dasar hukum yang ditampilkan yang awal aja, yang terbaru tidak disampaikan, tidak ditulis, karena mempertimbangkan waktu dan sebagainya itu saja. Ya, tetapi sebenarnya materinya sudah masuk ke dalam pilihnya. Tapi memang dia tidak membuat detailnya. Kenapa? Dasar hukum awalnya sudah muat. Tapi kan namanya dasar hukum itu kan berkembang terus. Nah, mungkin dia tapi jadi Pak Nana hanya memberikan tambahan masukan buat dilengkapi. Nah, cuma memang yang pantas ditanyakan itu yang betul tentang pembagian SHU itu apakah dia berdasarkan ADART yang dibuat di BUMDes atau ada aturan yang bisa masukkan. Jadi minta kelompok satu jangan Pak Esa lagi yang jawab. Coba teman-teman yang menjawab ya kelompok satu. Siapa? Sebelum teman-teman Pak Amir yang menjawab, saya ingin menyampaikan begini. Terima kasih kepada teman-teman yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat tajam dan bertujuan untuk membangun desa melalui BUMDes. Untuk pertanyaan Pak Bahmi, berapa persen alokasi dana desa untuk apa? Untuk BUMDes. Jadi sepengalaman kami bahwa di desa-desa itu bervariasi Pak. Artinya begini. Desa A berbeda volumenya dengan Pak Bahmi. Ya, silakan. Setiap desa penyertaan modal dari desa disesuaikan dengan hasil musyawarah desanya. Nah, penyertaan modal desa disesuaikan dengan hasil musyawarah desa. Itu yang kami pahami. Yang pertama, yang kedua, tadi menanyakan apakah setiap tahun. Dalam regulasinya iya, cuma pada kenyataan di lapangan bahwa akan disesuaikan dengan bagaimana situasi BUMDesnya. Kalau BUMDesnya berjalan, maka akan ada penyertaan modal lanjutan dari desa. Tapi kalau BUMDesnya tidak berjalan, maka dengan sendirinya desa tidak akan menyertakan modalnya. Mungkin itu yang saya pahami. Terkait untuk dua pertanyaan dari Pak Bahmi, nanti satunya dijawab oleh Kang Amir, terkait dengan masukan Pak Nana tadi. Konsep kami bahwa kenapa aturan-aturan terbaru tidak kami cantumkan di materi kami. Alasannya karena hal yang paling mendasar adalah di 4 aturan itu, dan karena 4 aturan itulah kebanyakan BUMDes bermasalah. Kebanyakan BUMDes bermasalah. Mungkin itu saja dari saya. Kang Amir, silakan. Pak Amiril ya? Terima kasih atas waktunya. Saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Untuk berapa persen dana desa untuk BUMDes itu tidak ada sebenarnya Pak persentasinya. Itu tergantung dari kewenangan desa. Maka dari itu, kenapa sebelum dibentuknya BUMDes ada sebuah kegiatan yaitu mapping potensi, yaitu potensi desa di mapping, kebutuhan masyarakatnya di situ apa, akhirnya dibentuklah sebuah proposal yang diajukan ke desa sebelum melaksanakan pembentukan BUMDes untuk mengevaluasi
unit yang akan dijalankan oleh BUMDes, termasuk kebutuhan modal usaha. Jadi jika memang dana yang ada di desa itu lebih, ya bisa dianggarkan sampai 200 juta kalau memang itu potensinya wisata. Tapi kalau memang potensinya tidak terlalu bagus, ya seperti yang kita diskusikan waktu di non-forum, yaitu hanya menggugurkan kewajiban desa untuk mendirikan BUMDes, ya bisa dengan 10 juta, 20 juta, 50 juta. Jadi tidak ada juklak resminya berapa persen untuk dana desa untuk BUMDes. Terus harus ada suntikan dana tiap tahun, itu tergantung dari kesehatan BUMDesnya, Pak. Itu dituangkan di Kemendes ya, Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan. Di situ ada kesehatan BUMDes. Jadi di situ kita evaluasi kesehatan BUMDesnya seperti apa. Terus yang apakah modal BUMDes harus dikembalikan? Ya kalau memang BUMDesnya itu dinyatakan pilot dan modalnya masih ada, ya harus diambil alih oleh desa. Itu dituangkan di dalam ADART BUMDes. Tata cara pengembalian aset sama pengembalian modal, itu semuanya dituangkan di dalam AD dan ART. AD adalah lampiran dari peraturan desa, ART adalah Perkades yang di PP nomor 11 tahun 2021. Untuk pertanyaan Pak Nana, pendaftaran badan hukum BUMDes itu memang diatur di PP nomor 11 tahun 2021 yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru. Dan alhamdulillah di BUMDes saya sendiri sudah keluar sertifikat badan hukumnya. Kemarin BUMDes kami termasuk yang ikut diundang di dalam penyerahan Pak Jokowi yang kemarin. Jadi teman-teman jika ada yang kesulitan dalam pendaftaran, pemenuhan persyaratan, bisa japri saya kasih semua contohnya dari program kerja BUMDes, AD dan ART yang bagus, dan lain sebagainya. Baik, Pak, saya japri ya. Siap, ya Bu Rostini, japri saja. Untuk Pak Nana yang kedua, penempatan musyawarah desa yang tertinggi, itu sangat luar biasa, memang benar sekali. Untuk di PP 11, memang musyawarah desa atau musyawarah desa bersama bagi BUMDesma, itu memang ditempatkan di dalam struktur organisasi yang tertinggi. Bahkan untuk memilih pengurus BUMDes harus melalui musyawarah desa. Memilih pengurus, membentuk BUMDes itu melalui musyawarah desa dan lain sebagainya. Banyak poin-poin yang ada di pembahasan musyawarah desa ya, di pasal pembahasan musyawarah desa. Terus untuk masalah dasar hukum, memang ada beberapa Pak yang kita tidak cantumkan. Ada yang pertama adalah Permendes nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa. Terus ada Permendes 3 tahun 2021, ada yang terbaru yaitu PP nomor 11 tahun 2021. Karena itu tadi menghemat waktu dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Esa di slide-nya untuk tidak menampilkan semua dasar hukumnya. Mungkin itu Pak pertanyaannya, jawabannya Pak. Ada lagi tak Pak? Pembagian SHU. Pak Arfan yang lain mengemukakan, ya saya rasa juga gini ya. Ini karena waktu diskusi kan cukup terbatas dan BUMDes itu dan banyak. Jadi mungkin efisiensi maka dasar hukum nggak ditampilkan semua. Ya wajar-wajar aja. Tapi itu Nana Juana cuma mereka saran kalau bisa dilengkapi dari kandidatnya, saran tetap diterima gitu aja. Oke. Kita kasih kesempatan lain. Boros ini tadi mau nanya ya. Tambahan tuh Pak dari kelompok 1 Pak. Masih boleh bertanya Pak? Ya, yang tadi kita anggap selesai nggak? Maksudnya kita kasih kesempatan yang lain untuk berbicara gitu. Siapa yang lagi yang lain? Pak Cepi atau Pak Ramai lagi? Ya, saya Pak. Boleh ya.
mau bertanya ini tentang BUMDes. Kan di kebanyakan desa itu banyak BUMDes yang, ya gimana Pak? Nomor mahasiswa, nomor 4 angka di belakangnya kasih tahu. Kalau nggak kamu nggak dapat nilai nantinya. Itu maksud saya. Oh ya. Aduh, saya lupa lagi. Bentar Pak. Nomor mahasiswa nggak apa lagi. Saya juga lagi nyari, tapi kan cepat-cepat kan aku tahu nomornya. Siap Pak. Uh, 1663 Pak. 1663. Oke, silakan. Ya, banyak di berbagai desa itu keberadaan BUMDesnya itu vakum. Istilahnya tidak bergerak lah. Nah, itu bagaimana kira-kira kiat-kiatnya agar BUMDes itu aktif kembali, bangkit kembali, justru malah bisa membuat desa itu maju gitu. Ya, terima kasih. 2 orang lagi, siapa tadi? Kayaknya Rostini tadi ngomong ngobrol tadi nampaknya. Atau orang lagi? Ade Sutisno 605 absen 10. 605 ya? Iya. 605 Ade Sutisno ya, silakan. Begini Pak, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Amir tentang masalah kegiatan-kegiatan BUMDes, salah satunya adalah tadi di dalamnya ada unit usaha. Dalam unit usaha itu, sebelum kita desa memberikan modalnya, kita harus membuat proposal. Nah, ini harus mapping dan sebagainya. Nah, bila mana di kemudian hari nih Pak, dalam unit usaha itu ada yang namanya pilot, yang namanya usaha kan tidak tahu Pak. Ya. Ada majunya, pasti ada pilotnya. Usaha. Nah, sekarang yang mau tanyakan, bagaimana sikap pengurus des atau sikap pemerintah desa bila mana salah satu unit usahanya itu pilot, tidak bisa bergerak, tidak bisa maju, atau mereka bangkrut usahanya karena tidak bisa mengembalikan modal kepada BUMDes. Nah, itu pertanyaan saya Pak Yopi. Makasih Pak kelompok 1. Oke, satu lagi, sepertinya saya lihat pertanyaan Pak Cepi dengan Pak Ade beda-beda jawab ya, sama ya. Kiatnya Pak, boleh saya tanya Pak? Ya, Adu Kafid. Yang nanya siapa nih, Adu Kafid apa Emmanuel Yosef? Majid Pak. Nomor mahasiswanya? 1646 Pak. 1646. Oke. 1646 Majid ya? Ya Pak. Majid namanya ya? Ya, Majid Pak. Majid, oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke kelompok 1 terkait keanggotaan. Apakah ada larangan orang-orang tertentu tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari BUMDes? Karena saya sempat dengar bahwa anggota BPD itu tidak boleh jadi pengelola BUMDes. Nah, saya minta tolong dijelaskan masalah itu. Mungkin itu aja Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup 3 dulu. Kita kasih kesempatan teman-teman dari kelompok 1 yang jawab. Tapi kalau bisa teman yang lain yang menjawab. Kan ada Pak Cepi udah, Pak Permaisir sudah, dan Pak Esa Chandra udah. Coba yang lain, karena di anggota kelompoknya 11 orang. Halo Pak Rahmat Pak, yang menjawabnya Pak. Oke, Rahmat Ilahi ya? Ya Pak. Oke, silakan. Yang pertama dari Pak Nana tadi ada 1 pertanyaan belum terjawab tuh Pak. Prinsip pengelolaan BUMDesnya. Kalau setahu saya prinsip pengelolaan BUMDes itu dia itu harus kooperatif, partisipatif. Maksudnya ini kooperatif tuh bahwasanya pengurus BUMDes itu. Halo Pak, jaringan. Enggak, dengar Pak. Yang mendengar itu teman semua, saya memantau ya, silakan. Enggak, jaringan itu saya. Maksudnya itu kooperatif tuh menjalankan BUMDes itu sejak bekerja sama Pak. Itu prinsip untuk pengelolaan BUMDesnya. Yang kedua partisipatif itu bahwasanya semua yang ada di daerah itu, pengelola BUMDes itu mempunyai kesadaran dan partisipasi penuh untuk mendukung semua upaya dan kemajuan BUMDesnya. Yang selanjutnya itu prinsipnya itu emancipatif Pak. Emancipatif ini itu menjalankan mengelola BUMDes itu
memiliki hak dan kewajiban yang sama antara semuanya situ, Pak. Tidak ada yang membedakan antara suku, golongan, ras atau yang lainnya atau jabatan lainnya. Itu ada emansipatif dan transparan. Yang selanjutnya itu transparan. Transparan ini prinsip pengelolaan bahwasanya BUMDes itu harus dilakukan transparansi dan keterbukaan informasinya, Pak. Selanjutnya akuntabel, yaitu bisa dipertanggungjawabkan semua permasalahannya di BUMDes itu, baik itu pendataan dari filet tadi atau mau menutup usahanya, itu harus akuntabel, Pak. Yang terakhir yaitu kegiatan yang dikembangkan itu harus yang sebagai wadah pelestarian, Pak, untuk BUMDesnya. Terus pernyataan Pak JP tadi mengenai cara membagikan BUMDes, kan sekarang banyak BUMDes yang mati suri namanya. Cara membagikan itu kita harus mencari apa yang bisa ditonjolkan di daerah masing-masingnya. Misalnya di daerah ini bisa ditonjolkan di sektor pertanian, berarti BUMDes itu harus terjun di sektor pertaniannya. Atau misalnya di bagian pariwisata, yaitu BUMDes itu harus terjun di sektor pariwisatanya. Apa yang bisa dikembangkan, itu yang harus karena dana BUMDes itu berasal dari dana desanya. Dan dana, kan sudah dijelaskan tadi bahwa dana dari BUMDes berasal dari suntikan dana desanya, tambahan dari pihak lain, untuk mengolah, untuk mendapat keuntungan. Intinya BUMDes itu, logika kita harus mendapatkan keuntungan, karena dari keuntungan itulah bisa menghasilkan PAD di desanya nantinya. Terus dari pernyataan Pak, siapa tadi itu? Yang badan usaha yang valid, kalau usaha itu valid, itu akan dibawakan ke musyawarah desanya. Karena keputusan tertinggi dari BUMDes itu dari musyawarah desanya, Pak. Dan kalau masalah Pak Majid tadi, keanggotaan yang dilarang, itu bukan keanggotaan mungkin, Pak. Mungkin kepengurusannya mungkin tuh yang dipertanyakan. Kalau masa itu lebih bagusnya Pak Kang Amir yang menjawab, karena dia bagian sekdesnya kan lebih tahu di situnya. Mungkin kalau dari saya itu aja, Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa terjawab semua pertanyaan tadi? Ya, jadi saya rasa ya benar. Kalau boleh saya menambahkan sedikit, Pak? Silakan Pak Amir. Ya, mungkin kalau kiat-kiat untuk kekuatan BUMDes ya, atau meningkatkan BUMDes itu sudah banyak sekali di googling, atau Kang Cepi ini sengaja menguji saya, Pak, karena Kang Cepi ini adalah Darwis yang sukses. Jadi untuk itu saya tidak perlu menjawabnya, nanti jawabannya di pas ketemu aja, Kang Cepi. Untuk Pak Ade, ya itulah Pak fungsinya proposal usaha. Jadi untuk mengevaluasi unit usaha yang akan dibentuk. Dan jika di kemudian hari atau di belakang hari tidak sesuai dengan proposal, nah itu dibawa lagi kepada musyawarah desa. Nanti yang menentukan adalah musyawarah desa, keputusannya ini dilanjutkan atau dipilotkan, tapi di Permendes 4 2015 itu tidak boleh sebenarnya BUMDes itu pilot, harus terus dikembangkan karena inovasi di desa itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita mengetahui potensi-potensi tersebut atau menggali potensi-potensi tersebut. Dikuatkan di PP 11 atau nanti Pak Ade pada saat mengajukan badan hukum BUMDes, di situ ada perdes. Di perdes dituliskan, disarankan tidak boleh ada peraturan desa yang memuat pasal tentang kepailitan. Jadi itu menandakan BUMDes itu harus dikuatkan. Kalau pilot ya jangan dipilotkan, ya terus kita gali potensi-potensi yang ada di desa. Terus untuk Pak Majid sebenarnya bukan dilarang, Pak, BPD itu bukan dilarang. Tapi sebuah persyaratan salah satu persyaratan pada saat pendirian BUMDes itu pengelolanya kan harus warga desa. Cuma tidak boleh ber-SK2, itu berhubungan dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018. Jadi ada SK di kelembagaan desa double, itu tidak boleh.
Dan itu pun kita pahami sebagai jangan orang-orang itu saja. Ya kan banyak masyarakat desa yang bisa mempunyai jiwa kewirausahaan. Nah itu dikembangkan dan dipakai untuk belajar mengembangkan sebuah usaha di desa. Begitu saya rasa Pak Majid. Untuk aturan yang mengikat itu tidak ada. BPD tidak boleh menjabat itu tidak ada. Kalau BPD dijadikan pengawas itu rata-rata di desa-desa yang mendirikan BUMDes pengawasnya adalah BPD. Karena apa? Karena BPD tugasnya meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa, bukan kepada BUMDesnya ya Pak. Jadi yang ditanyakan nanti bagaimana Pak Kepala Desa tentang mengelola dan menguatkan BUMDesnya. Jadi seperti itu Pak Majid. Kalau domisili luar gimana Pak? Bisa saya tangkap. Gimana Pak Jabi? Domisilinya luar, bukan orang luar yang mengurus, bukan warga desa setempat. Apakah Ya, boleh sebenarnya orang tidak ada aturan. Jadi gini Kang Jabi, kalau orang luar belum berKTP di situ, tapi menetap di desa atau berdomisili di desa selama 2 tahun, paling sedikit 2 tahun itu diperbolehkan. Tapi kalau orang desa sebelah yang belum sama sekali tidak pernah menetap di desa ini terus diangkat, itu kayaknya melanggar di pasal 14 ya, Permendas 14 tahun 2015 itu sudah dijelaskan. Di situ ada syarat-syaratnya. Permendas 4, bukan 14, Permendas 4 itu dijelaskan di situ harus berdomisili dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 tahun. Jadi kalau orang luar yang belum pernah menetap tidak bisa, karena takutnya itu tidak memahami tentang kearifan lokal desa. Begitu. Izin Pak, nanya Pak. Siap, sangat jelas sekali. Izin Pak, nanya. Ya, Andi, nomor berapa? Nomor 1637 Pak. 637, oke. Andi Kurniawan ya? Pak. Sedikit saja nanya ke teman-teman, apakah permohonan usaha tadi hanya cukup proposal atau ada analisa kelayakan usahanya yang saya rasa perlu untuk dilakukan. Terima kasih. Ya, satu lagi kalau ada yang bertanya. Saya Pak. Saya Pak. Lauren ya? Saya. Tunggu. Lauren siapa satu lagi? Saya. Hafid Pak. Desa Malaka, oke. Lauren berapa nomornya? Habis Lauren Desa Malaka. Lauren berapa nomornya? Aduh Kafir. Mic ini mute mic-nya. Nah, ya Lauren, nomor berapa mahasiswanya? NIM-nya? 1644 Pak. Oke, 1644 Lauren Alfa Pratiwi. Saya mau tanya Pak, terkait dengan BUMDes, apakah ada aturan yang mewajibkan BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir tahun? Terima kasih. Nah, sekarang Desa Malaka. Desa Malaka nomor berapa? 681. 681. Ini ya? Iya. Oke. Namanya ini pakai Desa Malaka. Cepat sekali dicari. Ya. Ya baik Pak. Terkait masalah BUMDes, tadi udah kita dengar bersama penjelasan dari Pak Amir ya. Yang saya mau tanyakan di sini, kebetulan desa saya ini baru membentuk BUMDes induk Pak. Sebenarnya BUMDes cabangnya sudah, ini anehnya Pak, kita sudah berjalan BUMDes cabang daripada BUMDes induknya. Nah, baru kemarin membentuk BUMDes induk. Jadi di bawah BUMDes itu ada 2 unit usaha Pak. Satunya di bidang LKM, satunya lagi di bidang pariwisata. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah penyertaan modal itu boleh nggak untuk operasional pengurus BUMDes? Nah, itu pertanyaan saya pertama. Dan yang kedua, apakah dari penyertaan modal itu
seumpamanya kan kita baru bangun sebuah bangun homestay, Pak. Nah, untuk sarana prasarana kelengkapan homestay tersebut, apakah itu anggarannya dari penyertaan modal atau yang mengelola langsung dari BUMDes atau dari Pemdes yang mengelola? Nah, itu Pak. Ya, itu dua aja ya. Satu lagi Pak, untuk laporan ya, untuk laporan apakah kepala desa mempertanggungjawabkan atau dari BUMDes sendiri yang akan mempertanggungjawabkan? Ya, oke. Sudah itu ditanyakan mau Loren tadinya. Oke, silakan. Silakan dari kelompok satu. Pertanyaan Loren sama juga dengan ini yang terakhir. Ya, kelompok satu siapa aja nih yang lain yang belum aktif nih? Sebelum yang lain kan saya ingin menjawab begini pertanyaannya Ibu Loren tadi. Dia mengatakan apakah memang laporan pertanggungjawaban itu dibuat setiap akhir tahun? Jawabannya iya, karena di situ ada perhitungan hasil usaha. Itulah sebabnya dibuat itu laporan pertanggungjawaban dari urus BUMDes. Sama dengan pertanyaan Ibu Desa tadi itu, ya sama dengan pertanyaan Bu Aini. Dan Bu Aini tadi itu sama pertanyaannya, jawabannya juga sama iya. Nah, tadi satu agak lupa dari Bu Aini itu. Apa tadi pertanyaannya? Pertama Bu Aini tadi. Bu Aini, pertanyaannya tadi apa? Pertanyaan pertama. Boleh nggak dari penyertaan modal itu untuk operasional pengurus BUMDes? Pak. Operasional pengurus BUMDes. Ya, dari Jadi begini. Tadi di awal Pak Akhir sudah jelaskan proposal sebelum desa menggelontorkan dana ke BUMDes didahului oleh proposal dari BUMDes ke desa. Itu berarti bahwa ketika BUMDes memasukkan operasional itu di dalam proposal, itu legal saja itu. Intinya kembali ke proposalnya. Tapi kalau memang di proposalnya tidak membuat tentang operasional itu, ya tidak mungkin bisa Ibu. Begitu. Ya, mungkin itu dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Berarti ada jalannya boleh, Pak. Berarti ada jalannya boleh gitu. Itu tadi di awal kan proposalnya. Iya, karena kan sebelumnya mungkin ada sempat saya dengar gitu kalau dalam penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk operasional gitu. Jadi mungkin itu penyebabnya mungkin yang dari pihak BUMDes tidak menyertakan operasional dalam proposal mereka begitu. Tapi kalau memang ada jalan atau ada aturan untuk memperbolehkan, ya bisa aja gitu Pak. Oke, memang dalam hal ini tidak terlalu banyak bisa membantu menjelaskan, sehingga mungkin masalah orang-orang BUMDes sendiri tentu lebih jelas masalahnya. Ya, jadi makanya tidak terlalu campur banyak menjelaskan nantinya. Oke, ada pertanyaan jawab dari Hafid Pak, Abdul Hafid Pak. Abdul Hafid, nomornya berapa? 579. 579. Iya. Oh, nggak ketemu nomor 216 120. Oh ya, di belakang namanya. Iya. 579 nggak ada. Halo, Abdul Hafid nomor berapa? Ya, empat angka belakang. 79. Halo. Belakangnya. Iya. 4 angka terakhir berapa? 4 angka terakhir berapa? 216 120 579. Iya, Pak. 579 itu nggak ada namanya ya? Nomor urut 82 kalau tidak salah di absennya. 679. Oh, 679 ya, maaf, Pak. Makanya sini susah tadinya. Ya, siap. Nggih. Kalau nomor salah sih nomor oke. Iya. Mohon maaf Pak sebelumnya, mungkin dari teman-teman semua, kalau saya dengar diskusi tadi termasuk dari Pak Amir sangat jelas sekali. Kita ini memang diskusi ya.
Mungkin aplikasinya nanti kita ke desa itu seperti apa. Terus terang saja kalau saya tidak di desa, posisi saya di kecamatan karena saya BUMDes bersama. Mungkin jawaban Bu Hai ini saya hanya melengkapi saja Pak, tidak bertanya. Ketika proposal itu lengkap dengan operasional, mungkin desa akan mempelajari tentang proposal tersebut. Itu kalau memang ada biaya operasional dan itu sangat masuk akal sekali ketika untuk keperluan peralatan misalnya, itu bisa dari proposalnya. Nanti desa bisa mempelajari proposal tersebut, termasuk dengan operasional. Itu tentang pembagian hasil usaha itu memang kembali lagi kepada ADART-nya. Jadi ADART-nya nanti ketika kita memang proses berbadan hukum ke Kementerian Desa, itu nanti semuanya dipelajari. Ketika memang dalam anggaran dasar tadi itu tidak sesuai, nanti dikembalikan untuk merevisi, untuk melengkapi. Yang jelas kalau memang belum daftar badan hukum, yang jelas ya tidak bisa jalan untuk saat ini karena terkait dengan Permendes nomor 3 itu 2021 yang dijelaskan Pak Amir tadi itu batas akhirnya sampai tanggal 1 Februari. Ketika sampai tanggal 1 Februari BUMDes itu tidak berbadan hukum, itu semua kewenangannya diserahkan kepada Kemenkumham. Nah, itu Menkumham nanti bagaimana. Memang harapannya Pak Menteri semua desa itu ada satu BUMDes. Semua desa berarti ada BUMDes, satu BUMDes. Dan untuk BUMDes bersama itu bisa desa A sama dengan desa B. Itu nanti terbentuk BUMDes bersama. Bisa provinsi dari Jawa Timur bekerja sama dengan provinsi Jawa Barat untuk hal apa nanti bentuk BUMDes bersama. Jadi seperti itu, sangat luas sekali BUMDes. Ketika Rakornas kemarin Pak Presiden menyampaikan kita yang ada di desa jangan hanya menjadi penonton. Jadi semua kegiatan usaha terkait dengan 13 kementerian itu diupayakan untuk bisa membantu BUMDes. Jadi kita hanya bukan menjadi penonton. Jadi pandai-pandai kita menjadi masyarakat desa sekarang dikasih ruang gerak untuk mengelola usaha apapun ya dengan kegiatan desa itu marilah kita untuk bergerak untuk meningkatkan kearifan lokal desa. Mungkin itu tambahan saya dari Pak dosen. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Pak Abdul, sedikit ini. Saya menarik nih Pak. Tadi Pak dosen punten. Maaf Pak dosen tadi. Ya di Sutingo. Ini Pak Abdul Arif, Pak Abdul. Jadi tadi saya menarik bahwa untuk operasional tadi bahwa Bu Desa Malaka ya. Tadi apakah boleh? Pertanyaan. Apakah boleh untuk operasional itu diambil dari dana desa? BUMDes ya. Pendanaannya dari BUMDes yang diambil dari dana desa. Apakah boleh operasional itu? Nah, kalau misalkan setuju dengan adanya kalau misalkan dari hasil usaha, saya setuju untuk operasional. Tapi kalau misalkan dari dana desa diperuntukkan untuk BUMDes, kegiatan BUMDes, apakah boleh operasional itu dipergunakan? Itu Pak Abdul. Pintar Pak Abdul. Kalau misalkan boleh, dasarnya maksudnya seperti itu Pak, karena saya bantu jawab. Iya. Ini agak krusial ini pertanyaannya. Ya, saya bantu. Saya bantu. Jawab. Boleh Pak dosen. Tanggapi sedikit. Pak Hidayat silakan. Ayo. Ya. Jadi para media saya kasih waktunya. Kebetulan media kan anggota kelompok, silakan. Mungkin saya boleh menjawab tadi Pak. Yang mana? Pak Amin lagi. Monggo dulu. Ya. Tunggu gini. Sebenarnya semuanya itu Pak. Pak Amir. Ya, sebenarnya semua itu sudah diatur di BP 11 untuk masalah keuangan, pembuatan laporan semesteran atau tahunan, menyusun program kerja itu di BP 11. Tolong dilihat di pasal 27 ya. Jadi bukan hanya pengurus BUMDesnya yang seharusnya memahami sebuah aturan. Pemerintah desanya pun juga berkewajiban untuk memahami sebuah aturan.
bukan kita sudah membentuk BUMDes terus kita serahkan kepada BUMDes semuanya, tidak. Karena apa? Saham 51% adalah milik pemerintah desa. Jadi perangkat desa masih berhak untuk mengawasi, untuk mengevaluasi dalam hal itu semua. Untuk masalah operasional kalau diambilkan dari dana desa tidak boleh, Pak. Operasional BUMDes tidak boleh. Yang diperbolehkan itu dana desa yang dikeluarkan sebagai modal usaha BUMDes. Jadi di situ BUMDes melakukan pembuatan proposal, dituangkan juga evaluasi yang seperti disampaikan Pak Andi juga. Jadi proposal itu komplit, tidak hanya mengajukan dana. Beda loh ya, pengajuan dana sama proposal kegiatan atau proposal unit-unit BUMDes. Jadi di situ dituangkan operasional pertama itu apa saja, pembelian komputer, pembelian ini, karena itu untuk menunjang kegiatan BUMDes. Kalau BUMDes dikasih modal usaha unit ini untuk wisata, ternyata komputernya tidak ada, ya percuma. Atau PPOB, tapi di operasionalnya di situ kan ada komputer sama internet. Nah kalau tidak diambilkan terus pakai apa? Nah kan itu mematikan usaha BUMDes. Jadi hal-hal seperti itu bisa dimaklumi. Yang penting ada sebuah proposal tadi dituangkan di situ. Rincian anggaran biayanya dipakai untuk apa saja dan dipertanggungjawabkan pada saat realisasi anggaran tersebut di semester per semester ya 6 bulan. Berarti itu dilaporkan kepada kepala desa terlebih dahulu. Kalau akhir tahun bisa dilaporkan ke masyarakat desa melalui musyawarah desa. Gitu Pak. Ya, siap. Oke, saya nambahin, Yang Pak. menambahkan tadi siapa tadi itu? Ramai Dayat nggak jadi ngobrol, silakan Ramai Dayat. Saya nambahin sebentar, Bapak. Abdul Nah, Hafid, oke, Pak. gini maksud saya gini. Oke, terima kasih. Saya gini maksud saya mendistribusikan supaya semua aktif itu. Kalau yang itu terus itunya saya tambah terus yang lain dapat nilai nantinya. Jadi saya berharap sabar yang lain yang belum pada nanya itu diprioritaskan terus. Supaya sekarang ini diskusi kita. Ya, Ramai Dayat, silakan. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oh, saya hanya mau bertanya Pak. Bisa didengar suara saya Pak? Saya dengar yang mau saya tanyakan ke... Bisa Pak Rahmat, jelas Pak Rahmat. Sudah. Kebetulan di desa saya Pak, BUMDes itu sudah tidak jalan lagi, sudah pilot. Karena mungkin pengurus BUMDesnya atau pengurus operasional atau direktur BUMDesnya sudah tidak sanggup lagi untuk menjadi direktur BUMDesnya. Kemudian yang mau saya tanyakan Pak, untuk mengurus BUMDes itu kan untuk mengurus akta notaris nama direkturnya itu yang dicantumkan di situ. Jadi bagaimana caranya nanti ketika dilakukan perubahan Pak? Apakah tidak jadi masalah itu Pak? Itu yang mau saya tanyakan. Kemudian sedikit saya tanggapi terkait operasional pengurus BUMDes ya. Kalau menurut saya penyertaan modal BUMDes itu kan sudah ada. Kalau masalah operasionalnya, kalau seperti yang dikatakan Kang Nana tadi itu tidak bisa, mungkin itu kan hanya regulasi. Wewenang desa juga kan ada. Lalu sebagaimana kita ketahui apapun yang diputuskan di dalam BUMDes itu kan melalui musyawarah. Penyertaan modal BUMDes itu kan dari APBDes. PBDes itu produknya BPD dengan pemerintah desa. Kira-kira hanya itu tanggapan dari saya Pak. Terima kasih. Nomor absen NIM saya Pak. Sudah Pak. Nomor absen saya nomor enak Pak. Lalu NIM saya 1601. 1601 udah oke. Ya udah. Ya ada yang menambahkan? Siap. Ada yang menambahkan? Ya saya sebetulnya juga dapat Emmanuel Yosef ya. Halo Emmanuel Yosef ya. Saya 609 Pak. 609. Oh ya Emmanuel Yosef silakan. Saya ini pendamping desa, pendamping BUMDes, salah satu BUMDes yang ada di ND yaitu BUMDes Aula yang baru-baru Menteri
Sandiaga Uno sempat kunjungi ya sebagai desa wisata, dan salah satu pendampingnya. Saya dengar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, saya tidak memberikan pertanyaan di sini. Kebetulan tadi ada yang menanyakan apakah personil yang sudah menangani kelembagaan di desa yang lain, misalnya BPD boleh menangani BUMDes. Tapi desa saya dulunya itu direkturnya Bapak Kepala Desa sendiri, karena BUMDes itu dari komunitas kami dulu awalnya. Tapi secara aturan tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi ketika kita sudah menangani salah satu lembaga dalam desa, elemen masyarakat yang ada di desa, berhubungan dengan pemerintahan desa, kita tidak mampu, tidak boleh menangani lagi hal yang berhubungan dengan BUMDes. Itu saja Pak, tambahan sedikit. Tanya Pak, izin. Makbul ya? Ya Pak, siap. Makbul berapa nomornya? Nomor NIM-nya 1693 Pak. 1693. Ya, di sini kan kita sudah membahas terkait BUMDes dari pendirian, dari kelayakan sampai seterusnya gitu nah Pak. Nah, di situ kan ada desa yang BUMDesnya maju, ada desa yang BUMDesnya vakum. Nah, jadi di sini kan sebenarnya gini Pak, setiap desa kan ada disuruh, ya kasarnya lah disuruh gitu, sesuai dari instruksi kementerian kan, untuk mendirikan BUMDes. Jadi saya mau bertanya kepada kelompok 1 gini, seandainya desa kan ada pendirian BUMDes dilakukan, nah apa gitu nah, apa gunanya, nah, dari BUMDes gitu, apa manfaatnya untuk desa dalam pendirian BUMDes, serta seberapa penting pendirian BUMDes bagi desa gitu. Apakah cuma untuk kelompok? Biasanya kan di BUMDes kan ada kepengurusan. Itu aja Pak. Oke, ya silakan kelompok 1 yang lain. Saya lihat ada kelompok 1 tuh yang nggak aktif nih. Siapa namanya? Saya Pak. Bu Margaret Lau Pak, biar yang menjawab Pak. Bu Margaret. Silakan Ibu Margaret. Iya baik, terima kasih. Ya, 1667. Anggota grup ya? 1667. Kalau anggota grup ya. Saya menjawab yang dari Pak Makbul ya. Ya, manfaat pendirian BUMDes ini sangat banyak untuk desa sebenarnya. Seperti di daerah saya, kan mungkin bukan saja di daerah saya, tapi daerah-daerah lain juga. Akhir-akhir ini untuk pembayaran gaji pemerintah desa itu sering nanti 6 bulan sekali atau sampai 7 bulan baru dibayar. Nah, dengan adanya BUMDes ini di daerah saya itu ada satu BUMDes yang sangat maju di desa di kecamatan saya. Nah, dari pembagian hasil usaha BUMDes itu yang masuk ke PAD itu digunakan untuk membayar gaji pemerintah desa. Nanti pada saat gajinya sudah dibayarkan, kemudian baru dimasukkan sebagai ganti untuk PAD desa. Jadi menurut saya pendirian BUMDes ini sangat dibutuhkan oleh desa untuk tidak harus selalu menunggu pemberian bantuan dari pemerintah pusat. Kan untuk dana desa ini suatu saat pasti akan berakhir. Nah, dengan adanya pengembangan BUMDes di desa-desa, berarti dapat memberikan kekuatan bagi desa untuk lebih maju sebagai desa mandiri. Barangkali itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, saya rasa memang setuju. Memang tujuannya memang itu. Karena program dana desa ini kan karena kebijakan dari pemerintah sekarang. Nggak tahu juga nanti berganti pemerintahan, berganti kebijakan.
ya kalau pemerintah yang baru nanti akan nyama, nggak masalah. Tapi kalau ganti pemerintah ke depan, lain lagi metodenya dari desa dihentikan kan repot. Jadi makanya BUMDes itu cukup bagus kalau berkembang. Apalagi karena sebenarnya ini juga masyarakat desa itu harus tahu potensi desanya apa yang menonjol. Itu yang harus digarap dan dimanfaatkan. Jadi itu artinya tergantung oleh BPD dengan pemerintah desanya mengelola aset-aset desa yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan bidang usaha utama di BUMDes tersebut. Ya kalau saya juga lihat kayak contoh di desa saya tempat saya tinggal, saya walaupun tinggal Tangerang ada desa juga, itu tuh BUMDes tuh punya lahan itu tempat usaha Pujasera itu Pujaseranya lumayan laku. Jadi artinya desa itu punya BUMDes, ya dibikinnya Pujasera dan semua lahan Pujasera itu tersewa semua, dan itu kan mendapatkan suatu keuntungan bagi BUMDes, dan keuntungan dari BUMDes juga bisa masuk kepada PAD-nya desa. Jadi cukup bagus. Jadi sebetulnya waktu udah habis ya. Apa kita lanjut pertanyaan atau kita stop? Saya juga nggak tahu, Dr. Bola nggak tahu juga nih. Itu gampang lah. Tapi yang penting ini waktu habis, apa kita lanjut atau kita cukupin? Lanjut Lanjut sekitar 10 menit lagi ya. Oke. Siapa lagi kalau ada yang mau diskusi? Lanjut Pak, efek kecewa kosong. Berapa membernya? Indonesia Timur udah jam 12 Pak. Kosong Pak. Ya. Nah, gini. Saya sebenarnya sih ikut aja lagi, tapi ada yang protes Pak, di Indonesia Timur udah jam 12 malam Pak bilangnya. Nah itu Pak, saya kasihan juga Pak, betul. Ya, saya rasa cukup aja ya. Mungkin nanti kan masih ada diskusi yang lain. Ya Pak. Saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Selamat malam. Alhamdulillah. Karena Natal udah lewat. Selamat tahun baru. Satu nih. Baru tetap kuliah kayaknya. Iya Pak. Mana coba kelompok satu mana? Siapa? Hanya menambahkan aja Bu Aini tadi untuk kalau di BUMDes itu setiap kabupaten itu ada aturan turunannya baik Perda maupun Perbub. Nah kalau di Kabupaten Kuningan itu untuk operasional itu maksimal 10%, maksimal 10%. Tapi nggak tahu saya di kabupaten yang lainnya apakah di Perda ataupun Perbubnya itu ada atau tidak. Terus juga tadi menambahkan juga dari Pak Pak Amir bahwa betul pelaporan itu bukan hanya BUMDes itu bukan hanya 1 tahun sekali di akhir tahun saja, tetapi ada 2 mekanismenya di PP nomor 11 itu. Di semester bulan ke-6 itu pengurus BUMDes itu wajib melaporkan ke penasehat, hanya ke penasehat. Tetapi kalau umpamanya akhir tahun di LPJ, laporan pertanggungjawaban, itu sebelum dimusdeskan, itu pengurus BUMDes itu melaporkan dulu terlebih dahulu ke pengawas dan penasehat untuk ditelaah. Setelah ditelaah, itu baru dilaksanakan laporan pertanggungjawaban dengan melibatkan banyak orang melalui musyawarah desa. Itu aja sih sebenarnya saya tadi mau menambahkan, karena ini memang di beberapa daerah ini tentang operasional atau apa segala macam jadi berbeda-beda, karena tadi di tiap kabupaten pasti berbeda, aturannya pun berbeda. Itu aja sih. Gini Pak Nana. Betul. Kalau ini Pak, kalau yang tadi bilangnya operasional untuk tunjangan misalkan itu emang nggak boleh kan? Nah, tapi kalau untuk operasional sebagai pendukung untuk kegiatan mereka kayak yang Pak Amir bilang tadi kayak laptop apa segala macam kan mungkin itu dari ya pengadaan barang gitu. Tapi yang dituntut itu ini untuk kesejahteraan pengurusnya dari penyertaan modal itu, Pak. Karena yang saya tahu kalau untuk kesejahteraan pengurus itu kan dari hasil usaha itu, Pak. Baru boleh. Mungkin betul. Itu. Oh ya, betul itu Bu. Itu sempat saya berdiskusi dengan saya untuk mau menambahkan aja ini Pak Amir sama Pak Nana.
mengenai yang saya tahu itu kan sesuai dengan PP 11 itu kan BUMDes itu pengelolanya membuat program kerja gitu kan, jadi mana di situ memuat tentang pendapatan kira-kira target pendapatan kira-kira dalam 1 tahun berjalan dan biaya-biaya operasional yang dibebankan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelola BUMDes gitu Pak. Jadi kalau di tempat kami ini khususnya di Kalimantan Barat, Kabupaten Skadau itu dibolehkan dalam proses penyusunan RAPB, rencana anggaran pendapatan dan biaya itu menuangkan besaran gaji atau tunjangan gitu, atau honor gitu untuk pengurus BUMDesnya sendiri, termasuk penasehat, pengawas, dewan pengawas, dan juga laksana operasional gitu. Jadi mekanismenya dengan membuat pendapatan kira-kira, disusun juga biaya-biaya kira-kira untuk operasional pendukung, termasuk di situ honor, transportasi, juga biaya administrasi dan umum gitu. Nah, jadi kalau di kami sistem penggajiannya setiap bulan itu Pak, Bu. Jadi mungkin saya tidak tahu di sana seperti apa, tapi kalau di sini kalau ngomong masalah sisa hasil usaha itu lebih menyangkut kepada bonus pengelola. Itu bisa dilihat di PP 11 bahwa sisa hasil usaha itu digunakan untuk penambahan modal, juga untuk untuk peningkatan kapasitas kelembagaan, dan juga untuk tunjangan bagi hasil untuk pengelola. Jadi bukan untuk penggajian di proses SHU-nya, Pak. Nah, itu menurut saya itu, Pak. Terima kasih. Ya, mungkin itu bagi BUMDes yang sudah berjalan lama, Pak. Nah, bagi BUMDes saya yang baru berdiri, ini kan belum mendapatkan hasil usaha gitu, baru masih merintis gitu, baru masih dalam tahap kebutuhan-kebutuhannya gitu, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka gitu, untuk menunjang berjalannya usaha mereka di bidang pariwisata gitu. Jadi gini Pak Hasbi, lebih tepatnya di PP itu kan di pembagian SHU, itu setelah kita mengetahui keuntungan berapa BUMDes itu. Kemarin kita sempat adakan diskusi, memang tidak ada aturan yang mengikat atau aturan yang menyebutkan dipakai untuk apa saja modal usaha modal awal dari BUMDes itu tidak disebutkan. Terus ini kemarin kita berdiskusi dengan pihak PMD saya di kabupaten saya, termasuk saya menanyakan kalau modal usaha BUMDes itu dipakai untuk menggaji pengurus BUMDes, karena di situ juga ada pengawas yang perlu digaji juga, ada ini juga perlu digaji juga, itu akan habis modal awal dari BUMDes itu hanya untuk operasional, karena evaluasinya namanya evaluasi, belum tentu juga menjadi sebuah realisasi yang nyata. Jadi kalau modal awal itu alangkah baiknya yaitu tadi tidak dipergunakan untuk honorarium atau gaji dari pengurus atau pengelola BUMDes, untuk dipakai full modal usaha dan operasional kelengkapan dari usaha tersebut. Jika berjalan 3 bulan, 4 bulan, itu bisalah dirapel. Untuk di awal kalau bisa jangan dipakai untuk honor dulu. Seperti itu Pak. kalau menurut saya. Kami juga Pak, menurut saya seperti itu Pak. Ya memang tidak ada ikatan Bu, tidak ada aturan yang memperjelas modal usaha pertama itu dipakai untuk apa. Kita tidak menyalahkan desa lain yang menggunakan modal awal untuk honor, kita juga tidak menyalahkan desa yang tidak menghonor di awal. Untuk pengalaman di BUMDes saya, itu pengurusnya itu selama 1 tahun tidak dihonor, hanya bekerja sosial untuk meningkatkan pendapatan di BUMDes. Iya, karena namanya usaha tuh harus berjuang kan, harus berjuang dulu. Bagaimana supaya lebih banyak mendapatkan hasil gitu. Ya, itu salah satu strateginya. Tapi kalau memang ada desa yang menggunakan itu juga saya rasa tidak salah. Iya.
Ya, ya. Kuncinya di ini aja sih, Bu. Kalau memang mau digaji gede, ya usahanya harus untung gede. Kuncinya di sana. Kalau memang walaupun Pak Amir tadi juga pengurusnya 1 tahun itu baru didapat honor, itu bergantung juga. Kalau usahanya ya pas-pasan, ya mungkin dalam 1 tahun itu gajinya kecil juga Pak Amir. Tetapi kalau umpamanya usahanya maju, ya lumayan juga hasilnya. Karena gini, contoh juga saya sebagai pengurus BUMDes, itu 1 tahun tidak digaji Pak Amir. Saya tidak ngambil honor. Makanya saya tekankan kepada pengurus yang lain, pelaksana operasional, ke sekretaris, ke bendahara, ataupun unit yang lain, kalau umpamanya mau dapat bahasanya, saya bukan honor, mau gaji lah bahasanya. Saya kalau mau mendapatkan fee dari BUMDes, silahkan usaha yang tekun, menghasilkan yang gede, supaya mendapatkan fee yang gede juga, karena ada proporsinya. Memang kalau proporsi untuk pembagian itu beda-beda sesuai dengan ADART yang disepakati oleh BUMDes dan musyawarah desa. Ya, jadi kalau yang pengurus BUMDes ini benar-benar kita membutuhkan orang-orang yang betul-betul berjiwa wirausaha, Pak. Jadi mereka tidak melihat nilai uang dulu sebelum bekerja gitu, karena kebanyakan sekarang ya tidak kita pungkiri gitu Pak ya, belum bekerja sudah ini gitu, itu yang membuat itu kan tergantung Pak Amir saja. Mungkin saya kalau proposalnya di ACC sama desa ya bisa proyek desa. dulu saya pertama kali di BUMDes memang honor ya, itu 1 bulan 500.000. Cuma kan memang pengelolaan saya kan memang besar, dananya sudah 200 jutaan kan gituan. Tapi kalau untuk BUMDes sekarang ini kan terbentur dengan aturan yang dijelaskan Pak Amir tadi. Memang tidak bisa seperti itu. Kan kembali lagi yang dijelaskan Pak Amir tadi, tergantung dari proposalnya itu nanti di cross check sama desa untuk anggaran apa saja dalam pengajuan proposal untuk BUMDes tersebut. Kan gitu. Dari setelah 1 tahun berjalan, yaitu pun dilihat surplusnya, hasil usahanya. Hasil usaha itu nanti bagi 2, 50% ditahan atau 50% dibagi. Itu tidak ada ketentuan yang maksudnya ada aturan yang baku, enggak ada. Bisa prosentasenya itu bisa berapa 60-40 itu yang jelas ada yang ditahan, ada yang dibagi. Yang ditahan dikembalikan lagi kepada modal usaha atau modal lainnya. 25% untuk modal usaha lagi, untuk modal lainnya juga ada. Yang modal dibagi itu untuk sosial, dibagi lagi dana sosial sama peningkatan kapasitas. Gitu. Kalau untuk operasional memang ya saat ini sangat minim sekali. Kita yang di Jawa Timur asetnya atau ya asetnya kita yang sudah miliaran pun ini sudah kena aturan yang PP 15, Permendes 15 ini. Ini sangat rumit sekali justru malahan. Padahal aset kita sudah miliaran. Nanti untuk operasional itu sangat-sangat, kalau nggak percaya tidak dikasih, hitungannya seperti itu sekarang. Jadi jadi untuk penasehat kalau penasehat di BUMDes mungkin kepala desa ya atau Pak Amir ya penasehatnya. Tapi kalau untuk di BUMDes bersama dari beberapa desa atau diwakilkan kepada pihak lain. Terus untuk BP pun hanya diberi transport kehadiran, tidak boleh lebih dari itu. Yang boleh dikasih honor ataupun gaji itu yang kerja setiap hari dari jam 8 mungkin sampai jam 4 dalam 26 hari dalam 1 bulan.
Lah Pak Amir ya gak usah dikei malah tambah. Intinya kalau nggak kerja nggak dibayar Pak ya. Nah, sekarang justru malah Permendes nomor 15 malah justru apa kalau menurut saya terlalu ekstrim juga. Tapi tergantung kita yang dalam pelaksanaannya, yang penting kita sesuai dengan aturan. Itu saja Pak, kalau menurut saya. bisa nggak di-sharing ke kami soal BUMDes bersama, Pak Amir atau kawan-kawan, terkait BUMDes bersama anggaran XPNPM. Itu kan di daerah kami itu masih ada sisa kurang lebih satu kecamatan 3-5 miliar. UPK Pak ya? Ya. Iya, SUPK jelasnya. 2022 Pak mulai diberlakukan. Kalau 2021 masih belum. 2022 ya masih. Ya. Sisanya 2 tahun Pak. Itu tapi tidak bisa. Mungkin yang jelas berbeda, beda daerah. Kita beda kecamatan pun hanya sudah berbeda meskipun dalam satu kabupaten. Kalau di tempat Pak Amir, BUMDes bersamanya Sidoarjo sudah bukan desa, sudah kota. Sebenarnya hanya 3 desa saja yang BUMDes bersama. 3 kecamatan maksud saya di Sidoarjo. Cuma yang aktif hanya Wonoayu saja. Punten Pak Abdul mau nanya soal BUMDes bersama itu berarti bisa didukung sama dana kecamatan? Tidak ada dana kecamatan. Dari mana? Ada kecamatan itu. Penyertaan modalnya dari mana kira-kira? Ya kembali lagi seperti Pak Amir tadi loh, ada penyertaan modal. Ada dana kewilayahan. Ada penyertaan modal dari desa yang apa? Yang ada MOU. Saya perjelas. Untuk BUMDes bersama itu adalah kerjasama antar desa. Jadi BUMDes antar desa. Seandainya Kang Cepi mempunyai produk kopi, terus saya mempunyai gula, ya sudah kita bikin. Ini contohnya ya, kita bikin warung kopi karena Kang Cepi punya produk kopi, saya punya produk gula, kita bikin warung kopi. Nah itu kita bentuk kesepakatan atau MOU, kita bentuk sebuah BUMDesma. Makanya BUMDesma itu lebih sulit lagi daripada BUMDes yang mandiri, itu pengelolaannya lebih sulit lagi karena ada nanti itu perbedaan kultural atau budaya di desanya, itu yang sangat sulit. Mungkin Pak Abdul itu sudah menguasai di beberapa kecamatan ya, di kecamatan. Kalau di Sidoarjo itu tidak ada Pak BUMDesma yang satu kecamatan, yang ada hanya per desa. Jadi bukan di-handle kecamatan gitu, enggak, antar desa, kerjasamanya antar desa. Gitu Pak Abdul Hafid Quran. Ya kalau BUMDes bersama XPNPM itu memang sudah secara otomatis gitu loh. Sudah secara otomatis wajib menjadi BUMDes bersama. Hanya itu saja. Cuma dalam pengeterapannya memang seperti BUMDes tadi, jadi sangat sulit sekali untuk mempraktekkan aplikasi tersebut. Beda dengan PNPM dulu, ya hampir sama, cuma kita regulasi itu baru muncul sekarang ketika PNPM itu pengakhirannya 2014. Di 2015 sampai 2021 kemarin kita sudah mengelola anggaran secara mandiri. Akhirnya muncul regulasi di 2021, sudah mumet wes. Gitu teman-teman. Kalau BUMDes saya memang jelas kurang paham. Yang lebih paham Pak Amir karena mungkin bersinggungan langsung karena menjadi penjaga gawang desa Pak Amir ya. Jadi harus lebih paham daripada BUMDesnya sebenarnya kan gitu. Bagi supporter, naik keplok-keplok. Iya Pak, betul Pak Abdul. Di sini juga di Lembang ada di UPK, kecamatan. Nah, apakah kecamatan yang mengelolanya ataukah dia ditarik ke desa masing-masing? Nah, di daerah kami saja itu yang sudah pengelolaan itu di wilayah mana? Di daerah sendiri saja itu belum bisa mengeluarkan perda soal itu. Belum ada perda atau perda yang mengatur soal itu.
Jadi kalau Tidak perlu perda. bagi pengalaman Pak Itu ya, iya, monggo Pak. di kecamatan saya kebetulan ada BUMDes bersama. Sama seperti penjelasan Pak Amir tadi itu tergantung dari musyawarah beberapa kepala desa yang ada dalam satu wilayah kecamatan. Nah, kalau memang tidak ada musyawarahnya itu yang repot. Nah, tapi kalau memang sudah disepakati desa, maka dibentuklah dia punya badan pengurus, struktur organisasi. Beda-beda dengan struktur organisasi lain, cuma tambahannya kalau di kecamatan lain. Kalau di kecamatan saya ada namanya BAD, Badan Koordinasi Antar Desa. Nah, Badan Kerjasama Antar Desa. Koordinasi, ya, Badan Kerjasama Antar Desa. Dia yang menggerakkan sejumlah desa yang ada di dalam kecamatan itu untuk proses perjalanan BUMDes bersama itu. Itu yang kami yang ada di kecamatan saya, Pak. Biasanya unit usahanya apa, Pak? Kalau di tempat saya simpan pinjam. Bahkan apa namanya pihak kecamatan pun kurang terlalu ini juga dengan apa itu, tidak semacam tidak ada sinkronisasi. Bahkan ke kabupatennya juga agak lamban menyelesaikan laporannya. Tapi itu tadi tergantung BKD-nya itu bagaimana dia menggerakkan BUMDes itu. Terima kasih Bapak ya. Terima kasih buat sharingnya. Makasih ya, saya pamit undur diri dulu. Ibu-ibu nggak kuat begadang soalnya. Siap Bu Eni. Ya, lain kali nanti kita. Pak Pan, maaf nih Pak Abdul, saya mau nambahkan aja untuk penjelasan itu kan. Terkait UPK yang FPK ini kan prosesnya BUMDesma ini kan proses transformasi itu Pak, transformasi dari ex PNPM menjadi BUMDesma, yang mana memang proses transformasi tidak merubah siapa pengelolanya, dia hanya proses peralihan gitu dari unit pengelola dana bergulir masyarakat DBM menjadi semacam pengalihan jadi semacam badan usaha bersama milik desa gitu. Tapi secara pengelolaan tidak serta-merta diambil alih oleh pihak kecamatan. Tapi UPK-nya tetap berjalan, hanya saja di bawah payung BUMDesma itu Pak. Dengan sistem pengelolaan unit usahanya yaitu tadi dana bergulir masyarakat. Nah, itu yang saya tahu itu Pak di tempat kami Pak. Betul. Memang seperti itu. Jadi pengelolaan dulu SPP yang namanya SPP sekarang menjadi DBM, dana bergulir masyarakat. Itu adalah usaha utama dari BUMDes bersama ex-PNPM. Itu pengelolaannya ya tetap UPK dulu yang mengelola. Dengan Permendes nomor 15 itu sudah jelas semuanya. ex-BKAD itu nanti arahnya kemana. Kalau BP tetap ada. Ketua UPK dulu menjadi apa, itu sudah ada penjelasannya di Permendes nomor 15 tahun 2021 itu. Tapi rata-rata pengurus UPK itu rata-rata antara ridho dan tidak itu sebenarnya dengan adanya PP 11 itu, karena lahan mereka itu dalam tanda kutip diambil alih oleh BUMDesma gitu aja. Ya, itu dilemanya Pak Nana. Karena memang masa setelah ada PTO pengakhiran itu, masa ex-PNPM itu kan ada kekosongan kan. Kekosongan selama masa hingga munculnya terbitnya PP 11 gitu kan. Jadi selama masa kekosongan ini beberapa kebijakan itu kan muncul di dalam forum MAD itu pada saat rapat BKAD, sehingga akhirnya pada saat penyesuaian di PP 11 ini ya kalang kabut juga gitu kan, seperti disampaikan oleh Pak Abdul tadi gitu. Ya, memang seperti itu Pak. Ceritanya kan gini,